Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKP Hardy Bedikson, Kasat Reskrim Polsek Cilegon. Selamat siang, Pak Hardy. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Putri. Pak Hardy, ini informasi terbaru yang didapatkan kepolisian, sebetulnya ada berapa pelaku? Jadi untuk pelaku itu ada 5 orang, Mbak. 3 perempuan dan 2 laki-laki. Baik. Hubungan antara pelaku dengan korban ini seperti apa, Pak Hardy? Jadi untuk pelaku utamanya yang berjenis kelamin perempuan, mereka itu kebetulan adalah teman dari ibu korban. Oke. Katanya ini pelaku melakukan aksinya begitu dengan tega melakban balita ini dikarenakan memang ada masalah hutang. Apakah benar, Pak Hardy? Jadi untuk modusnya, kenapa sampai dia melakukan pembunuhan, penculikan beserta dengan pembunuhan terhadap korban. Jadi si pelaku ini dia ada hutang, di mana hutang itu adalah hutang pinjaman online. Dia melakukan pinjaman online melalui akun beserta handphone yang dimiliki oleh ibu korban. Itu. Terus kemudian ketika ditagih, dia eh, menagih kepada para pelaku, namun tidak dibayarkan. Kemudian juga modus lainnya, yaitu para pelaku ini juga menaruh dendam kepada ibu korban karena ibu korban menurut mereka sering berkata kasar kepada mereka. Demikian, Mbak. Baik. Ini kelimanya teman dekat atau seperti apa ya, Pak? Terutama ini mungkin pelaku utamanya yang perempuan ya, Pak? Iya, betul. Jadi untuk pelaku ini sendiri, terutama yang berinisial RH, SA, dan IM ini, itu dulunya mereka tinggal bersebelahan di kontrakan. Nah, kebetulan tempat tinggal mereka yang kontrakan yang menjadi TKP untuk dilakukan eksekusi terhadap korban juga itu merupakan kontrakan mereka pada dulunya. Itu sebelum mereka sekarang berpisah tempat tinggal, tapi masih dalam satu kecamatan. Jadi bisa dikatakan kelima pelaku ini berkomplotan begitu untuk melakukan aksinya ini. Tapi pekerjaan asli dari masing-masing ini sebetulnya apa, Pak Hardy? Jadi untuk kita katakan 3 pelaku ini berkomplotan. Untuk pelaku yang berinisial UH dan YH yang laki-laki itu hanya disuruh terakhir dia tidak tahu apa-apa terkait permasalahan antara para pelaku yang perempuan serta dengan ibu korban. Itu. Jadi eh, pekerjaan dari mereka masing-masing itu sendiri hanya ibu rumah tangga dan juga memiliki kerjaan yang tidak tetap. Baik. Baik. Lalu bagaimana modus para pelaku hingga akhirnya berhasil membawa korban begitu dan luput dari pengawasan orang tuanya? Jadi untuk pelaku SA dan juga EM serta RH itu mereka sudah merencanakan sejak 2 hari sebelum penculikan itu, sebelum di tanggal 17. Kemudian setelah di tanggal 17 itu ternyata pelaku RH dan juga pelaku SA dan EM mereka sudah bersembunyi di dalam gudang yang dijadikan tempat untuk eksekusi korban. Nah, kemudian ketika siang hari mereka melihat bahwa ibu korban sedang pergi menjemput bapaknya, kemudian anak itu diajak untuk ke gudang tersebut, diajak baik-baik karena sang anak ini kan kenal dengan para pelaku sehingga diikuti. Ketika sampai di dalam gudang tersebut, mulailah anak itu ditutup mulutnya pakai tangan awalnya oleh si SA, namun karena tangannya digigit, kemudian ditutup mulutnya menggunakan lakban. Lakbannya kebetulan berada di dalam gudang karena lakban itu tidak disiapkan sama sekali. Nah, setelah itu barulah mereka ada yang memukul, kemudian saudara SA ini juga melakukan pemukulan menggunakan showbreaker motor di punggung korban. Gitu. Lalu Oke. ketika korban Pak, ini sudah kan tidak lima. sadarkan diri, ya, Ya, silakan Pak. ya, kemudian ketika korban sudah tidak sadarkan diri, mereka menutup muka korban dengan menggunakan bantal dan didudukin untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bisa bergerak lagi. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian setelah Baik. korban tidak sadarkan diri, sudah mereka memasukkan ke dalam sebuah kontainer
box kontainer plastik untuk memastikan bahwa benar-benar untuk menyembunyikan korban awalnya. Nah, untuk pelaku yang atas nama RH ini dihubungin setelah korban sudah meninggal, disampaikan bahwa korban meninggal. Jadi untuk pelaku RH ini mengajak orang tuanya karena kenal orang tua korban untuk melaporkan kehilangan ke Polres Cilegon. Itu setelah diajak barulah Baik. kedua pelaku ini keluar dari dalam kamar kontrakan itu karena melihat bahwa situasi sudah aman, jadi mereka keluar. Seperti itu, Mbak. Oke, Demikian. baik, terima kasih AKP Hardy Medikson atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Pak.